Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syuhada dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin mempresentasikan tugas mata pelajaran kimia. Saya anggota dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Abdian Ahmad. Perkenalkan, nama saya Alvaro Dimas Pradipta. Nama saya Muhammad Guzian Fatan. Perkenalkan, nama saya Kimi Doma Rikonan. Perkenalkan, nama saya Tendi Fajar Subihi. Perkenalkan, nama saya Noval Zaki Andrefta. Apa itu unsur periode ketiga? Unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang terletak pada periode atau baris ketiga dalam tabel periodik. Pada periode ini, unsur-unsur memiliki jumlah kulit elektron sebanyak 3, yaitu kulit K, L, dan M. Jumlah kulit ini menentukan ukuran atom, energi ionisasi, serta sifat kimianya. Pada periode ketiga, terdapat transisi sifat dari logam ke non-logam, dan berakhir dengan gas mulia. Unsur-unsur ini berurutan dari kiri ke kanan sebagai berikut. Yang pertama ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, dan klorin. Kegunaan. Yang pertama aluminium, sebagai pembuatan pesawat, kaleng minuman, peralatan dapur, dan bahan konstruksi. Yang kedua silikon, elemen utama dalam pembuatan semikonduktor seperti pembuatan chip komputer. Yang ketiga fosfor, digunakan dalam korek api, kembang api, dan juga dalam pestisida. Yang keempat belerang, digunakan dalam pembuatan pupuk, obat-obatan, dan bahan peledak. Cara memperoleh. Yang pertama aluminium atau Al diperoleh melalui proses elektrolisis dari bauksit atau biji aluminium yang diolah menjadi aluminium oksida atau Al2O3. Yang kedua silikon atau Si diperoleh dengan reduksi silikon dioksida atau SiO2 menggunakan karbon dalam bentuk kokas pada suhu tinggi. Yang ketiga fosfor atau P dapat diperoleh dengan pemalasan fosfat seperti fosfat kalsium dengan karbon dan silika menghasilkan fosfor merah atau putih. Yang keempat belerang atau S umumnya diperoleh dari proses pemurnian biji belerang atau melalui proses vaksinasi gas alam yang mengandung belerang. Unsur periode ketiga berada pada yang pertama aluminium, ditemukan dalam mineral seperti bauksit dari kerak bumi. Yang kedua silikon, ditemukan dalam bentuk bebatuan dan pasir. Yang ketiga fosfor, ditemukan dalam bentuk senyawa dalam mineral seperti batuan fosfat. Yang keempat belerang, ditemukan dalam endapan bawah tanah. Sifat keperiodikan unsur. A. Sifat-sifat periodik. Unsur-unsur utama pada periode ketiga terdiri atas Na, Mg, Al, Si, P, S, Ci, dan Ar. Yang pertama, sifat logam berkurang sedangkan sifat non-logam bertambah. Yang kedua, sifat reduktor berkurang sedangkan sifat oksidator bertambah. Yang ketiga, sifat kebasaan berkurang sedangkan sifat kesamaan bertambah. Dalam periode ketiga, tabel periodik dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Muatan inti bertambah besar, sedangkan jumlah kulit elektronnya sama. Akibatnya, gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat, sehingga elektron makin dekat dengan inti atom. Sifat asam basa. Aluminium oksida Al2O3 bersifat amfoter, dapat bereaksi dengan asam dan basa. Silikon dioksida SiO2 bersifat asam, tetapi tidak larut dalam air. Fosfor pentoksida P2O5 bersifat asam dan dapat membentuk asam fosfat H3PO4 dalam air. Belerang trioksida SO3 bersifat asam dan dapat membentuk asam sulfat H2SO4. Sifat garam. Garam yang terbentuk dari unsur-unsur periode 3 biasanya bersifat netral. Contohnya 1. NaCl atau natrium klorida. Garam netral tidak bersifat asam atau basa. 2. MgCl2 magnesium klorida bersifat netral. 3. Al2SO4 aluminium sulfat dapat bersifat asam dalam larutan karena hidrolisis. Secara umum garam yang terbentuk dari reaksi asam dengan basa dari unsur periode 3 dapat menunjukkan berbagai sifat tergantung pada kekuasaan asam dan basa yang terlibat. Sifat-sifat khusus aluminium Al. 1. Aluminium. Aluminium merupakan logam putih kebiru-biruan yang berkilauan, dapat ditempa, dapat dibengkokkan, konduktor panas, dan listrik yang baik. A. Reaksi dengan udara. Dalam udara yang lembab akan membentuk lapisan tipis oksida di permukaannya. Lapisan oksida ini dapat melindungi aluminium dari oksidasi oksigen lebih lanjut dan dapat memperlambat reaksinya dengan asam encer. Lapisan ini tersebut juga tidak dapat ditembus air. B.
reaksi dengan air. Aluminium tak murni bercampur dengan logam, dapat mengalami korosi jika terkena air yang mengandung asap garam-garam. C. Reaksi nitrogen. Aluminium dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk aluminium nitrida. D. Bereaksi dengan oksida logam. Aluminium dapat mereduksi oksida logam menjadi logamnya dan membebaskan panas yang tinggi. Reduksi oksida logam oleh aluminium disertai panas yang tinggi tersebut disebut proses terbit. E. Reaksi dengan basa dan asam. Aluminium dapat larut dalam basa kuat seperti NaOH maupun dalam asam kuat seperti HCl. Sifat-sifat khusus silikon atau yang disebut juga Si. Silikon tidak dapat ditemukan di alam bebas. Ia hanya dapat ditemukan pada senyawanya itu sendiri. Contoh dari silikon antara lain silikon dioksida, SiO2, atau yang disebut juga silikat, dan silikon tetraoksida, SiO4, atau yang disebut juga silikat. Silikon dioksida banyak ditemukan sebagai pasir dan quartz. Senyawa ini membentuk jaringan makromolekul dan memiliki struktur 3 dimensi, sehingga titik lelehnya sangat tinggi. Senyawa ini memiliki 12 jenis bentuk yang berbeda, serta senyawa ini tidak memiliki warna. Selanjutnya adalah silikon tetraoksida, atau yang disebut juga silikat. Sebagian besar mineral silikat tidak dapat larut dalam air, dikarenakan keunikan pada strukturnya. Keunikan tersebut disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antara O dan Si, yang membuktikan bahwa ikatan yang terjadi pada silikat adalah 50% ionik dan 50% kovalen. Itu membuktikan bahwa silikat dapat dipertimbangkan sebagai senyawa yang kovalen dan ionik. Sifat-sifat khusus fosfor atau yang disebut juga P. Fosfor tidak dapat ditemukan pada keadaan alam yang bebas. Sebagian fosfor ditemukan pada bebatuan. Fosfor terdapat menjadi beberapa alotrop. Yang pertama adalah fosfor putih dan yang kedua adalah fosfor merah. Fosfor putih mendidih pada suhu 280 derajat Celcius. Pemanasan fosfor putih pada suhu 260 derajat Celcius menggunakan katalis iodin membentuk fosfor merah yang amorf atau tidak terbentuk. Jika fosfor putih tersebut dipanaskan lebih dari 260 derajat Celcius, maka akan membentuk kristal yang disebut fosfor merah. Masuk ke sifat-sifat khusus belerang. Belerang di alam dapat berada dalam keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa seperti gips, garam Inggris, dan galena. Pada temperatur kamar yang stabil, berbentuk rombis yang mempunyai rumus molekul S8. Jika dipanaskan di atas 120 derajat Celcius, kemudian didinginkan secara perlahan-lahan, itu akan terbentuk menjadi kristal yang bernama belerang monoklim. Peristiwa tersebut adalah pemanasan belerang dari titik leleh sampai titik didihnya. Itu sangat menarik karena saat meleleh, belerang berwarna kuning, berbentuk cairan yang relatif tidak kental. Jika zat tersebut dipanaskan secara perlahan-lahan, akan menjadi merah gelap dan menjadi seperti gula cair pada temperatur yang lebih tinggi. Masuk ke bagaimana dapat terjadinya perubahan tersebut. Yang pertama, belerang tersusun dari S8 pada saat dipanaskan perlahan-lahan. Rantai S8 sangat kacau. Makin tinggi temperatur, rantai tersebut mulai rusak seperti gambar pada di samping. Ketika ujung atom belerang yang rusak bergabung, ia akan membentuk S16, S24, S32, S40, dan akhirnya terbentuk rantai belerang yang panjang hingga cairan menjadi sangat kental yang dikenal sebagai belerang plastik. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, tipe unsur. Periode ketiga mencakup unsur logam, metaloid, dan non-logam. Yang kedua, sifat fisik dan kimia. Sifat-sifat unsur dalam periode ini berubah dari logam ke non-logam, menunjukkan tren reaktivitas yang berkurang dari kiri ke kanan. Yang ketiga, ketersediaan elektron. Dengan bertambahnya jumlah proton, ada peningkatan energi ionisasi dan elektronegativitas yang mempengaruhi cara unsur berinteraksi dan membentuk senyawa. Keempat, kegunaan.
Unsur-unsur ini memiliki beragam aplikasi dari bahan bangunan hingga unsur penting dalam biologi.